Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semuanya hari ini baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Ini ada materi mengenai hidrokarbon pada subbab alkena. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hidrokarbon. Nah, jadi hidrokarbon itu kan suatu senyawa organik yang terdiri dari atom C dan atom H. Nah, hidrokarbon itu sendiri diklasifikasikan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon alisiklik. Untuk hidrokarbon alifatik itu terdiri dari hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu terdiri dari alkana dengan rumus senyawa CnH2n plus 2. Sedangkan hidrokarbon alifatik yang tak jenuh itu ada dua, yakni alkana dan alkuna. Yakni alkena dan alkuna. Untuk alkenanya sendiri kan telah kita bahas pada minggu kemarin. Yakni untuk rumus nyawanya alkena itu CnH2n. Sedangkan untuk alkuna itu akan kita pelajari hari ini. Nah, karena kita pada minggu kemarin kita udah belajar nih mengenai alkena. Nah, jadi apa sih kegunaan alkena itu sendiri? Sebelum kita masuk kegunaan alkena, kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai alkena itu sendiri, itu bagaimana. Nah, alkena itu merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada atom C dan H-nya dengan rumus nyawa CnH2n. Nah, alkena itu sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan dari alkena itu sendiri, yakni misalnya etena yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan polietena. Kemudian ada lagi nih kegunaan dari alkena itu, yakni etena digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik intermediate seperti kloroetena dan stirena. Selanjutnya, ada propena yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena untuk membuat serat sintesis, materi pengepakan, dan peralatan masak. Kemudian ada butadiena yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan polibutadiena atau karet sintesis. Kemudian alkena suku rendah, yakni etena, propena, dan butena itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Nah, karena kita udah bahas nih mengenai materi alkena pada pertemuan sebelumnya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon alifatik yang tak jenuh, yakni alkuna. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alkuna, penamaan alkuna itu bagaimana, sifat-sifat alkuna itu bagaimana, kegunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, maka kita akan mempelajari materi alkuna tersebut pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu kan mengenai hidrokarbon alifatik tak jenuh pada subalkena. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari mengenai senyawa hidrokarbon tak jenuh pada subalkena. Nah, alkuna itu sendiri merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 seperti ini. CH dia memiliki ikatan rangkap 3. Nah, alkuna itu memiliki rumus yakni CnH2
N minus 2. Kemudian untuk penamaannya nanti kita tambahkan una di belakangnya. Nah, ini merupakan contoh deret alkuna mulai dari C2H2 hingga C10H18. Nah, gimana sih cara kita menggunakan rumus molekul alkuna ini dalam menentukan rumus-rumus molekul dan penamaan pada deret-deret alkuna? Nah, ini contoh ya. Kan rumus molekulnya alkuna itu kan CN H2N minus 2. Nah, kita gunakan sebagai contoh yaitu misalkan kita punya N sama dengan 2. Kita punya N nih, nilainya 2. Nah, kita masukkan ke rumus molekul ini. Ini C. N-nya 2, H2 dikali N, N-nya 2, jadi dikali 2, kemudian dikurangi 2. Jadi, kita dapat C2H2. C2H2 ini sama seperti ini. Jadi, C2H2 ini merupakan rumus molekul dari senyawa etuna. Nah, kita coba lagi yang kedua. Kita punya N sama dengan 5. Jadi di sini kita punya N sama dengan 5. Kita masukkan nih menggunakan rumus CnH2n minus 2. Jadi Cn, N-nya kita punya 5. Jadi C5 H2n, N-nya kita punya 5, jadi H2 dikali 5, kemudian dikurangi 2. Jadinya C5H8. C5H8 ini dia merupakan deret dari pentuna. Begitupun seterusnya untuk etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Kita nanti untuk menentukan rumus molekul dari masing-masing deret ini, kita menggunakan rumus dari ini, CnH2n-2, yakni yang merupakan rumus dari senyawa alkuna. Kemudian, agar kita memperoleh seperti etuna, ada unanya kan di belakangnya. Nah, jadi setelah kita masukkan rumus ini, di belakang penamaannya nanti kita tambahkan una sebagai agar kita mengetahui bahwa senyawa tersebut merupakan suatu senyawa dari hidrokarbon alifatik tak jenuh alkuna. Oke. Oke, jadi kan tadi yang pertama kita udah belajar nih mengenai bagaimana menentukan rumus molekul dari senyawa alkuna serta bagaimana menentukan deret alkuna dari rumus molekulnya itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut nih mengenai materi alkuna. Ini kita akan masuk mengenai tata nama senyawa alkuna. Nah, pada tata nama senyawa alkuna nih, kita nanti akan belajar mengenai penamaan alkuna pada rantai panjang serta penamaan alkuna pada rantai bercabang. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana penamaan tata nama senyawa alkuna pada rantai panjang. Oke. Jadi, pada rantai panjang ini, saya punya contoh, yakni nah, di sini ada contoh yang pertama dari rantai panjang, yaitu CH3, CH2, C rangkap 3, CH. Nah, gimana sih cara penamaannya? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu rantai panjangnya. Itu kan ini kan yang merupakan rantai panjangnya.
Kemudian kita beri penomoran. Nah, penomoran pada senyawa alkuna itu kita urutkan dari yang paling dekat dengan rangkap tiganya itu sendiri. Yang paling dekat dengan rangkap tiganya itu sendiri kan ada di bagian kanan nih. Jadi nomor 1 itu ada di bagian kanan, yaitu pada CH itu merupakan nomor 1. Kemudian ke kiri 2, 3, 4. Nah, kan rantai panjangnya ini kan dia memiliki 4 atom C dan H. Kemudian kita beri penamaan. Kan ini kan ada 4 senyawa hidrokarbon. Jadi penamaannya nanti 4 itu kan butuna kan. C4 itu kan butuna. Jadi nanti di belakang ini ada butuna. Nah, di sini rangkap tiganya itu kan berada pada nomor 1. Jadi 1 butuna. Ini merupakan nama dari senyawa ini. 1 butuna. Kemudian contoh yang kedua dari rantai panjang, yakni CH3 ini contoh yang kedua dari rantai panjang senyawa alkuna. Jadi kita tentukan terlebih dahulu rantai panjangnya, yaitu langsung ya. Ini CH3, C rangkap 3, C CH3. Nah, terus gimana penamaannya? Kalau kan tadi kan penamaan senyawa alkuna itu kan dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap 3. Nah, sedangkan di sini kan rangkap 3-nya ada di tengah-tengah. Terus gimana cara penamaannya? Jadi cara penamaannya kalau misalkan rangkap 3-nya itu ada di tengah-tengah, sedangkan di bagian kiri dan kanannya itu mereka sama jumlahnya, jadi kita boleh melakukan penomoran. Entah kita mulai penomoran terkecil dari kiri ataupun penomoran terkecil dari kanan, itu terserah, karena nantinya sama aja. Jadi sekarang kita nomori, misalkan dari kanan yang nomor paling kecil. Jadi CH3 yang di kanan nomor 1, kemudian lanjut nomor 2, 3, dan 4. Lalu apa nama senyawanya? Karena ada 4, karena ada C-nya ada 4, berarti kan dia butuna, C4. Berarti kita tulis di belakang dulu, butuna. Terus setelah kita tahu nih, C-nya kan ada 4, berarti kan namanya butuna. Nah, terus kita cari tahu rangkap 3-nya itu ada di nomor berapa. Nah, rangkap 3-nya kan ada di sini nih. Ada di nomor 2. Berarti ini 2 butuna, yang artinya pada dia ini senyawanya memiliki 4 atom C. Nah, di mana pada atom C nomor 2 ini ada ikatan rangkap 3-nya. Seperti itu. Oke, jadi kan tadi yang pertama mengenai tata nama senyawa alkuna. Yang pertama tadi kita udah belajar mengenai bagaimana menamakan senyawa alkuna rantai lurus. Nah, yang kedua ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkuna pada rantai bercabang. Oke, jadi di sini saya punya contoh senyawa alkuna dengan rantai bercabang. Nah, gimana cara menamakannya? Kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Nah, gimana cara kita menentukan rantai induk? Rantai induk itu kita peroleh dari
senyawa atom C yang paling panjang. Kita cari yang paling panjang. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita peroleh atom rantai yang paling panjang sebagai rantai induk. Kita gunakan yang rantai lurus. Kita juga bisa menggunakan rantainya seperti ini, tapi kita gunakan untuk yang rantai lurus saja ya, biar lebih mudah. Nah, setelah kita menentukan rantai induk, kita melakukan penomoran. Penomorannya untuk rantai bercabang itu sama dengan penomoran pada rantai lurus tadi, yakni kita cari dari rangkap 3. Pada rangkap 3 yang atau senyawa yang paling dekat dengan rangkap 3 itu merupakan penomoran yang paling kecil. Nah, di sini kan yang paling dekat dengan rangkap 3 itu kan yang pada bagian kiri nih. Jadi ini merupakan nomor yang paling rendah, yaitu nomor 1, nomor 2 ke kanan, 3, dan 4. Kemudian setelah kita peroleh rantai induk dan kita beri nomor, kemudian kita beri penamaannya. Untuk penamaan kita mulai dari rantai induknya terlebih dahulu. Nah, rantai induknya ini kan ada 4 nih, ada 4C. Ya, ini kan berarti dia butuna. Berarti di belakang kita tulis terlebih dahulu butuna. Kemudian kita tentukan nih, di sini kan ada cabang. Pada atom C nomor 3 dia ada cabang CH3 yang dia itu merupakan cabang metil. Jadi di atom C nomor 3 ini ada metil. Jadi kita tulis 3 metil terus rangkap 3-nya itu kan ada di nomor 1. Jadi 1 butuna. Jadi nama dari senyawa ini ialah 3 metil 1 butuna. Seperti itu. Oke, kita lanjut menamakan tata nama rantai bercabang. Di sini saya punya senyawa seperti ini, yakni CH3, C, CH3, CH3, C, rangkap 3C, CH2, CH2, CH3. Nah, yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induknya ini yang paling panjang itu ini. CH3, C, rangkap 3C, CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 atom C. Kemudian setelah kita menentukan rantai induk, kita beri penomoran dengan melihat ke yang paling dekat dengan rantai rangkap 3. Yang paling dekat dengan rangkap 3 itu ya kita mulai dari yang bagian kiri. Penomoran paling rendah 1 di kiri, terus lanjut ke kanan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 7 ya. Terus kan kita udah cari rantai induknya, kita juga udah beri penomoran. Kemudian kita beri nama dari rantai induknya itu. Nah, ini kan ada 7 atom C. 7 atom C, 7C7 berarti dia heptuna. Nah, kemudian rangkap 3-nya ada pada nomor 3.
Ini ya, rangkap 3 ada di nomor 3. Jadi 3 heptuna. Kemudian kita ke cabang. Kita di senyawa ini ada 2 cabang di nomor 2. Ya, ini ada cabang CH3 dan cabang CH3. Nah, cabangnya kan sama-sama CH3. Jadi karena dia merupakan cabang yang sama, jadi kita beri, kan dia cabangnya ada di nomor 2, jadi 2,2 kita beri D, karena dia merupakan cabang yang sama, jadi kita tulis D. Dimetil. Kenapa metil? Karena cabangnya merupakan CH3. Jadi nama senyawa ini 2,2 dimetil 3 heptuna. Jadi untuk cabangnya, kalau CH3 itu metil. Terus kalau C2H5 itu etil. Kemudian jika ada cabang yang sama, entah itu di nomor yang sama ataupun nomor yang berbeda, kita harus menambahkan di tri, tetra, dan seterusnya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk tata nama senyawa alkuna pada rantai bercabang. Nah, ini contoh yang ketiga dari rantai bercabang. Sama seperti sebelumnya, untuk rantai bercabang kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Nah, rantai induknya kita cari dari senyawa C yang paling panjang. Kita tentukan rantai induknya terlebih dahulu. Kita udah tentukan rantai induknya. Ini merupakan rantai yang paling panjang. Kemudian, setelah kita menentukan rantai induknya, kita lanjut memberikan penomoran pada rantai induk. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3-nya kan ada di bagian kanan. Jadi, penomoran paling kecil kita mulai dari kanan. Penomoran paling kecil 1, ke kiri 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, pada senyawa ini kita memiliki 7 atom C pada rantai induknya. Nah, kemudian kan kita udah menentukan rantai induk, kita juga udah memberikan penomoran pada rantai induknya. Kemudian kita akan lanjut untuk memberikan penamaan pada senyawa ini. Kita mulai penamaannya dengan dari rantai induknya terlebih dahulu. Kan kita punya rantai induknya kan ada 7 nih, ada 7 atom C sebagai rantai terpanjang. Nah, 7 itu merupakan heptuna. Jadi kita tulis di belakang dulu, rantai induknya itu heptuna. Kemudian kita tentukan rangkap 3-nya itu ada di nomor berapa. Nah, pada senyawa ini rangkap 3-nya ada pada nomor 1. Jadi kita beri nomor 1 di sini. 1 heptuna, yang dimana ini merupakan senyawa dari rantai induknya itu sendiri. Setelah kita menentukan nama dari rantai induk, kita lanjut untuk memberikan nama pada cabang-cabang yang ada pada senyawa ini. Oke, jadi kita punya cabang di nomor 5, kemudian kita juga punya cabang di nomor 4, kita juga punya 2 cabang di nomor 3. Nah, cabang di nomor 5, 4, dan 3 ini kan berbeda. Ada cabang metil dan ada cabang etil pada nomor 4. Nah, kemudian kan
cabang-cabang ini kan berbeda-beda. Kemudian gimana penamaannya? Jadi penamaan cabangnya kita urutkan sesuai dengan abjad. Kita punya cabang metil dan kita juga punya cabang etil. Nah, metil dan etil itu duluan etil. Oleh sebab itu, untuk penamaan cabang, kita mulai dengan cabang etil. Nah, kita punya cabang etil pada nomor 4. Jadi kita tulis 4 etil. Kemudian kita sudah menulis nama cabang etil, kita lanjut untuk memberikan nama cabang untuk metil. Nah, metil ada di nomor 3 dan nomor 5. Jadi kita tuliskan 3,3,5. Jangan lupa trimetil. Kenapa kok tri? Kita perlu menambahkan tri di sini karena pada senyawa ini kita memiliki 3 cabang metil, sehingga kita perlu menambahkan tri pada metil untuk menunjukkan bahwa cabang metil pada senyawa ini itu ada 3. Jadi nama dari senyawa ini ialah 4 etil 3,3,5 trimetil 1 heptuna. Oke, kita udah belajar mengenai tata nama senyawa alkuna. Sekarang kita lanjut mengenai sifat dari alkuna. Jadi, sifat dari senyawa alkuna itu ada 2, yakni sifat fisis dan sifat kimia. Untuk sifat fisisnya itu yang pertama, alkuna itu merupakan suatu senyawa nonpolar. Karena alkuna itu merupakan suatu senyawa nonpolar, jadi alkuna itu gak mudah larut dalam air. Kemudian untuk senyawa fisis yang kedua, yakni alkuna dengan atom C2 hingga C4 itu berwujud gas, sedangkan C5 hingga C15 alkuna berwujud cair, dan untuk alkuna dengan C16 hingga seterusnya dia berwujud padat pada suhu kamar. Kemudian sifat fisis dari senyawa alkuna yang ketiga, yakni semakin panjang rantai C pada alkuna, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Kemudian semakin banyak rantai cabang pada senyawa alkuna, maka titik didihnya semakin rendah. Untuk sifat alkuna yang kedua, yakni sifat kimia. Sifat kimia pada alkuna itu ada reaksi adisi, di mana reaksi adisi itu merupakan suatu reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen, halogen, atau asam halida. Nah, reaksi adisi pada alkuna ini itu membutuhkan suatu pereaksi dengan 2 kali lipat dari alkena. Jadi nanti untuk reaksi adisi pada alkuna itu ada adisi dengan H2, ada reaksi adisi dengan X2 atau suatu senyawa halogen yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Kemudian ada juga reaksi adisi dengan HX. X-nya itu merupakan suatu senyawa halogen, yakni F, Cl, Br, dan I. Nah, kita kan udah tahu nih, kita udah bahas tadi mengenai tata nama senyawa alkuna. Kita juga barusan udah belajar mengenai sifat-sifat dari senyawa alkuna yang ada sifat fisis dan sifat kimia dari senyawa alkuna. Kita akan lanjut kembali untuk belajar mengenai kegunaan dari senyawa alkuna itu sendiri. Nah, ternyata senyawa alkuna itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, alkuna itu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan sintesis seperti plastik. Plastik kan udah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari kan, seperti kresek. Nah, salah satu jenis alkuna yang paling sederhana itu ada
etuna dengan rumus molekulnya yang tadi C2H2. Nah, atau lebih dikenal dengan asetilena. Asetilena itu banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi dan logam, serta membantu percepatan pematangan buah. Loh, kok pematangan buah kita bisa pakai senyawa alkuna sih? Terus senyawa alkuna apa sih yang digunakan pada proses pematangan buah itu? Ternyata pada proses pematangan buah itu kan kita sering menggunakan karbid. Nah, karbid itu merupakan salah satu senyawa dari etuna yang bisa mempercepat pemrosesan pematangan buah itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari dari kegunaan dari senyawa alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kan hari ini kita udah belajar mengenai hidrokarbon alifatik tak jenuh pada pokok bahasan alkuna. Kita akan review terlebih dahulu mengenai apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, alkuna itu kan merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Nah, tadi kita udah belajar mengenai penamaan dari senyawa alkuna, dari ada penamaan pada rantai lurus dan ada penamaan pada rantai bercabang. Dengan tata cara penamaannya yang tadi kita udah pelajarin. Terus, kita juga udah belajar mengenai sifat fisis dan sifat kimia dari senyawa alkuna. Sifat fisisnya yang kita udah pelajari tadi kan ada 4 sifat fisis dari senyawa alkuna. Kemudian tadi kita juga udah belajar mengenai sifat kimia dari senyawa alkuna, yakni dari reaksi adisi senyawa alkuna. Hari ini kita juga udah belajar mengenai kegunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari, yang ternyata alkuna itu juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan atau bahkan sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu tadi mengenai pemaparan materi alkuna. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian belajar mengenai materi minyak bumi. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi minyak bumi. Kalian harus mencari tahu terlebih dahulu, kalian harus belajar terlebih dahulu mengenai minyak bumi. Mengenai apa sih minyak bumi itu, mengenai bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi itu. Kenapa sih kita kok harus mempelajari minyak bumi? Lalu apa sih kegunaan dari minyak bumi? Apakah minyak bumi itu ada manfaat pada kehidupan kita sehari-hari? Jadi, sebelum kita masuk ke materi minyak bumi pada pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu mengenai materi minyak bumi. Untuk materi hidrokarbon alkuna ini sendiri, Ibu akan memberikan kalian tugas sebagai bahan evaluasi dari hasil belajar kalian mengenai materi alkuna pada hari ini. Menurut Ibu, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.